agenda hari ini tuh ngapain sih selain foto utamanya kan Malaik, selain itu ada foto siapa lagi? Jadi yang satu doang yang terpenting itu adalah foto sesinya Malik, newborn photo shoot. Newborn photoshoot. Newborn itu cuma 15 hari, jadi cuma Malik yang 15 hari, yang satu udah 15 abad, 15 tahun. Ya udah, tapi di sebelum itu tadi Baba juga sempat pagi-pagi itu sudah melarikan diri dari tempat staycation ini untuk bagi-bagi makanan akikah, karena kemarin kan sudah disembelih, terus proses masaknya semalam, tadi pagi dibagikan di daerah sama tetangga di rumah, sama ada namanya Kampung Sedekah, jadi rekanannya Mbak Putri ini dari teman-teman Yayasan Sedekah Ngider gitu. Untuk membagikan kepada yang menerima santunan lagi gitu. Diutamakan kepada anak yatim dan yatim piatu, itu yang diutamakan sama mereka. Mungkin kemarin mungkin 7-8 hari sebelumnya kan udah dikasih clue namanya adalah Malaika nih. Tapi belum diartikan apa sih arti nama Malaika dan panjangannya ada kata apa lagi? Malaika Ryan Abdul Ghani. Iya, Ya, artinya kalau Abdul Ghani, ya Malaika Ryan sebenarnya aku pasrah dari Putri lah sebenarnya. Cuman apa kira-kira ntar biar Putri yang ngertiin. Kalau Abdul Ghani sendiri kan diambil dari nama aku, Ritan Abdul Ghani. Abdul Ghani itu Abdul itu dari kependekan dari Abdullah yang artinya hamba Allah. Ghani itu diambil dari salah satu Asmaul Husna Al-Waniyu yang artinya yang maha kaya. Nah, Malaika Ryan apa saya? jadi sebenarnya awalnya tuh kita pengen cari nama yang depannya M, jadi supaya sama-sama kakaknya gitu kan. Nah terus pas lagi nyari-nyari ide, nah terus pas banget lagi pandemi corona ini, akhirnya aku di rumah tuh jadi banyak ikutan kayak pengajian online. Nah salah satunya tuh ada series pengajiannya itu tentang iman kepada malaikat gitu. Dan di situ padahal aku sekarang udah umur berapa ya? Udah 30-an lah ya, dan selama 30 tahun ini tuh nggak pernah bener-bener dapat cerita-cerita tentang malaikat yang ternyata tuh Masya Allah banget gitu, bahwa malaikat itu dari kita lahir itu udah berperan selalu menemani kita, jadi kita tuh sebenarnya nggak pernah sendiri. Nah sejak itu aku kayak terhanyut banget dengan kisah-kisah dan cerita sebenarnya bahwa di alam gaib itu manusia itu terfitrahkan didampingi oleh banyak sekali malaikat gitu. Nah terus malaikat itu kan in English malaika gitu, jadi Bukan angel. iya. Enggak, bahasa Islamnya gitu. Jadi bahasa kajiannya gitu lah. Jadi ustadz bule pun kalau ngomong angel tuh ya malaika gitu. Jadi menurut aku kok indah banget ya namanya gitu. Dan jadi karena terinspirasi itu, ya udah deh adiknya namanya adik Malaik. Jadi karena Malaika tuh orang tuh mikirnya kayak agak nama perempuan. Jadi walaupun kita tetap Malaika, panggilnya Malaik gitu. Terus kayak lucu aja adik Malaik, jadi kayak ngerime sih. Penting banget sih. Dan Kita kayak, juga belum tentu dipanggil Malaik, masih dalam perdebatan sengit itu antara Soalnya, dipanggil Ian, Ryan, Ray, biar kayak anak zaman now. iya kalau Ryan sendiri memang Ridwan itu apa penjaga Pintu surga. sedangkan Ryan itu adalah salah satu pintu surga orang yang suka berpuasa. Jadi kayak masih ada nama mirip ayahnya juga gitu. Jadi ya pastinya intinya kita berharap dia bisa punya hati seperti malaikat dan bisa memasuki surganya Allah gitu. Rajin Jadi puasa. dengan rajin puasa, dan maksudnya namanya kan nama yang baik dan ditempatkan di tempat yang baik. Jadi ya mudah-mudahan itulah yang mengiringi menjadi tujuan hidupnya anak. Dia doa-doa yang baik lah dari orang tuanya kita. Mungkin selama 8 hari ini sudah bersama dengan adik Malaik ini, ada nggak sih kayak gimana perjalanannya 8 hari ini? Ada yang berbeda nggak? Ya ada. Tidurnya Jam aja beda. tidur yang beda jam Standar, tidur. tapi di Mahir itu kita bener-bener gak ngerasain itu ya sayang. Begadang, iya. Nggak ada ngerasain perbedaan jam tidur di Malaik. Aku sih tetap konsisten, nggak berasa juga tidur nggak mau tahu. Bedanya Ibu yang bangun berasa. pagi dia agak ngelihat ibunya agak rungsing zombie banget gitu Agak pagi-pagi. kasihan, ya udahlah bangun deh gue mau ngomong. Karena emang jujur si adik Malaik ini malam hari itu
lumayan banyak treatmentnya gitu loh. Dia sering cegukan itu di malam hari, terus kalau dia mau tidur itu harus banyak minum, sedangkan lambungnya nih kayaknya masih agak kembung, jadi minum tuh harus sebentar-sebentar tapi sering gitu. Karena kalau misalnya terlalu banyak biasanya gumoh, kalau gumoh ganti baju karena basah gitu kan. Terus kalau misalnya dia terlalu banyak minum dan makan angin juga cegukan kayak gitu, harus nunggu lagi gitu. Terus abis minum harus dibikin sendawa dulu 20 menit lagi untuk benar-benar bisa ditaruh. Jadi ya emang yang paling beda 8 hari ini adalah penyesuaian selama memang menunggu pernafasan dan pencernaannya sempurna sih gitu. Ini sih sebenarnya emang nggak akan terjadi selamanya gitu. Cuma memang di awal kehidupan ini khususnya adik Malai, case-nya tuh perutnya kayak agak kolik. Jadi emang malam-malam aku pasti begadang nemenin dia bobo dan nemenin dia nyaman. Tapi memerlukan babysitter nggak dengan adanya adik Malai ini? Karena sebenarnya kalau sebenarnya aku nggak bilang babysitter sih, tapi support system gitu. Jadi kalaupun ada asistennya tuh sebenarnya lebih bantuin aku, karena di umur seperti ini memang yang paling dibutuhkan oleh bayi itu adalah ibunya sih. Jadi aku benar emang full time untuk adik Malaik, cuman ya itu kan aku ada Maher, terus ada Baba yang bayi number one gitu. Jadinya untuk urusan domestik bayi-bayi selain Malaik aku pasti membutuhkan jadi asisten. Bapak diserangin ke asisten. Jangan dong, enggak. Kok gitu? Urusan domestik Ya yang pokoknya lain. intinya sih ada bala bantuan. Bala bantuan itu macam-macam dan banyak orang. Kita tipe orang yang suka rame-ramean lah. The more the merrier. Kak punya anak 2, ada pembagian khusus nggak sih? Misalnya kayak kakak lebih fokus ke dede atau abang lebih fokus ke Mas Maher gitu? Nggak ada. Intinya sih kalau sekarang ya masih bisa satu parent satu anak gitu loh. Jadi ya either Baba lagi sama adik Malaik berarti aku sama Mas Maher, atau kebalikannya kalau aku lagi sama adik Malaik berarti Baba sama Mas Maher gitu. Dibuat Jadi, seimbang aja. Gitu, karena kita tahu banget bahwa peran orang tua di kehidupan anak tuh sangat penting, dan untuk usia sekarang itu sangat-sangat perlu didominasi oleh orang tuanya. Selain walaupun anggota keluarga lain hadir, misalnya kakek nenek atau sepupu atau siapapun, tetap yang harus paling berperan dominan itu adalah orang tua. Jadi ketika kita menyadari itu sekali, maka sebisa mungkin nggak ada anak tuh nggak merasa bahwa dengan ketambahan anggota baru tuh ada yang absen gitu. Apalagi keduanya sibuk sama misalnya adiknya, atau keduanya hanya urusan Iya nggak ada yang gitu kayak oh jadi Maher anak Baba, Malaik anak Bibu. Nggak. Cuman Baba tahu diri, Baba nggak bisa ngasih ASI. Ya udah, masalah ASI udah pasti Bibu. Nah tapi kita juga harus sadar, Maher udah tahu perasaan. Ketika Maher lagi ada terlihat mungkin sedikit jealous sama Malaik, dia pengen minta perhatian Bibu, ya udah mau nggak mau Malaik gue yang pegang gitu. Dan sebenarnya itu kata aku bilang, proses menyusui memang ada di ibunya, tapi kan kayak abis itu harus disendawakan, atau pas lagi harus tummy time, atau misalnya pada saat pekerjaan nursing yang lain kan sebenarnya juga bisa dilakukan oleh ayah gitu. Jadi Baba juga turun tangan sih, maksudnya Baba tuh belajar semuanya, sehingga kalau diperlukan yang ini tekniknya tahu, misal sendawa tuh harus diberdiriin, ditaruh gini pundak, terus pakai apron dulu gitu dan lain sebagainya gitu. Baba tuh udah tahu sih, jadi kita bisa Emang ya Baba lupa. Tapi dengan punya 2 anak laki-laki nih yang masih kecil-kecil, perlu nggak sih, masih ada lagi nggak sih waktu kayak me time berdua? Oke, dan perlu nggak sih ada anak perempuan? Ya, boleh, itu juga boleh dijawab. Coba pertanyaannya mau yang mana, pilih aja. Yang me time dulu, yang mungkin yang bareng gitu. Ya emang sekarang kayaknya me time kita sih sebenarnya Ya, ini me time ya. maksudnya walaupun sama anak tuh kita tetap ngerasa intimate juga gitu. Kalau misalnya dirasa perlu berdua atau enggak, ya nanti pasti kalau misalnya emang bener-bener ada momennya, ada saatnya, ya pasti akan jadi precious buat kita dan pasti akan lebih kita hargain gitu. Tapi kalau sekarang sih ya namanya berkeluarga ya, jadi kayak selama kumpul berempat tuh ya udah gitu, udah happy banget, udah. Me time juga masih ada, gue masih bisa main game. Walaupun nggak sebanyak zaman gue bujang ya, cuman gue masih bisa main game. Terus kalau emang udah digangguin sama Maher gitu, Gak apa-apa. bebas. Kalau misalnya Baba masih punya main game, berarti Bibu tuh masih ada me time buat bisa online shopping. Iya. Jadi ya udah. Jadi sama-sama happy. Masih bisa, nggak. Jadi nggak sepenjara itu. Iya. Tenang aja. Terus yang kedua tadi Apa? anak cewek. Anak cewek, iya saya kasihnya. Oke. The plan is no plan. Berarti ada rencana ya?
ya ada keinginan pasti kan, siapa sih yang nggak mau punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Cuman ya balik lagi, dan siapa sih yang nggak pengen punya anak rezeki. banyak, sebenarnya seru, tapi kan ya itu kemampuan, dalam artian kesanggupan kita itu kan amanah juga gitu ya, apakah kita bukan jangan ngikutin ego maunya aja gitu. Dan punya anak perempuan jangan salah kan, ilmunya juga beda sama punya anak laki-laki. Mungkin sekarang kita masih apa namanya, Padahal masih situ dia yang pengen banget punya anak perempuan. nggak sih, kalau aku karena biar bisa didadarin aja gemes gitu. Tapi kan itu dia, makanya itu kan maunya aku, dan dengan dikasih anak laki itu berarti emang Allah tahu bahwa mungkin harus menimba ilmu dulu, karena amanahnya itu juga besar, nggak sekedar hanya keinginan aja. Jadi ya mudah-mudahan suatu hari nanti dimampukan, disanggupkan, sehingga dipantaskan gitu sih. Tapi ada plan nggak, misalnya kita tuh punya anak harus 3 tahun jaraknya kayak Harusnya gitu. sih ada plannya, cuman kita Itu belum belajar kita plan terlalu itu. go with the flow, jadi plan kita no plan Ini waktu sebenarnya itu. kalau hitungan orang tua ya yang bercanda. Dia mau dihindari ya. Ini dihindari nih, jarak 2,5 tahun. 3 tahun. Iya, SMP, SMA kuliah. Uang bangkunya bareng. Iya, Nah, benar-benar. tapi itulah ya, kalau Karena misalnya gue anak tapi beasiswa waktu insya itu Allah. tapi waktu itu kita emang berdoa sama Allah minta secepatnya dan dengan waktu yang terbaik. Jadi kalau misalnya emang udah dikasihnya sekarang ya berarti masya Allah, berarti insya Allah kita siap dan kita mampu, dan pasti anak punya rezeki mas. Kita sih gitu aja mikirnya. Cuman yang pasti kalau misalnya mau plan punya anak lagi, kalau aku dari aku pribadi, aku harus lebih maksudnya harus punya gaya hidup lebih sehat sih gitu. Karena Alhamdulillah, amin amin ya Rabbal. karena beneran ngerasain banget namanya melahirkan itu, tambah usia, tambah jam terbang udah Endurance turun. melahirkan, kerasa banget pas melahirkan normal kemarin tuh lebih capek, lebih payah, daya tahannya tuh nggak se-strong, nggak se-spartan waktu pertama gitu. Jadi kalau aku mikir kalau misalnya yang ketiga, berarti emang olahraga tuh nggak boleh pas lagi olahraga hamil aja. Jadi ya emang dari planning mau punya anak tuh kita harus olahraga sehingga daya tahan tubuh pas lagi hamil juga bisa lebih Lebih padahal bagus. selama hamil juga aku ngerasanya sih kuat dan sehat, tapi ternyata waktu hari-harinya tuh nggak ngerasa gitu bahwa apa emang harus ditingkatin. Jadi kalau misalnya mau ketiga lagi kan berarti aku sih bayanganku akan lebih challenging gitu. Jadi harus Tapi untuk sekarang nih ada plan buat diet nggak sih? Setelah kehamilan kan biasanya kayak gitu tuh kalau wanita-wanita udah beres melahirkan. aku sih lebih ke sehat itu, Diet. lebih sehat gitu. Ibu diet. Oh my god. Enggak ya? Amazing. Enggak Gimana lah. caranya? Secara di top up mulu itu yang buat belanja makanan. Tapi emang sendiri emang nggak masalah atau emang olahraga? Yang penting diet? sehat. Yang Oke. penting sehat sih. Seksi sih harus, dia pasti dia pasti akan minder ngeliat teman-teman gue gitu kan. Gila lu. Teman dia yang ABG itu ya, oke. jadi Gue lawan main masih mainnya. sama anak belasan, kan masih in the sky banget. Dia berharap banget gue peer pressure, malah gue cuek aja. Oke. Tapi Ya aku enggak, tapi buat gue ya penting lu sehat. Sehat itu kan ya bukan matok bentuk tubuh ya, cuman kalau oversize juga berarti kemungkinan Iya. besar ada yang salah gitu. Yang penting makan sehat, coba dijaga pola istirahat, pola olahraga. kalau Dan bisa. sebenarnya kita sebagai orang tua tuh sekarang pengen hidup sehat supaya bisa dampingin anak sampai dewasa, dan gak cuma panjang umur, tapi panjang umurnya tuh juga bisa nikmatin umur gitu, dalam artian badan kita fit. Jadi emang sebenarnya yang penting sehat, apalagi di tengah pandemi kayak gini ya. Yang penting tuh kita sehat, imun kuat. Itu sih yang maksudnya aduh diet yang kayak buat cuman penampilan doang sih kayak nomor 2 lah gitu ibaratnya, nomor yang penting tuh sehat. Iya. Tapi mungkin tadi balik tadi ke pembicaraan tadi, kalau kalian sendiri masih ini nggak sih kadang cemburu dengan lawan jenisnya dari abang sendiri kan? Lawan banyak. main. Iya, lawan jenis, lawan main, maaf ya, lawan main. Kadang cemburu nggak sih? Ada nggak rasa kayak gitu? Capek lah kalau dia cemburu. Capek. Untungnya aku, itu untung backgroundnya sama, jadi aku paham banget kegiatan peran tuh seperti apa. Dan sering juga aku sebelum punya anak sih ya, emang sering banget juga ikutan nongkrong di lokasi syuting. Jadi emang kenal juga kepribadian dan maksudnya kehidupan pribadi mereka, jadi kayak nggak dicampurin juga sama urusan pekerjaan gitu. Dan ada pun kayak misalnya Mas Ridwan suka cerita kayak sebenarnya dia kayaknya cik gitu, kayaknya chemistry-nya ke bawah banget nih gitu. Ya udah, aku sih buat kayak ya buat aku sih lucu-lucuan aja bahwa ternyata ya cewek-cewek di luar Suami gue masih sana laku. iya, jadi gue harus lebih
Itu sih alarmnya tuh ada kayak oke, dia sebenarnya bercandain gue biar gue lebih manjain dia biar dia nggak diambil orang. Ya Pak ya. Kak, apa namanya, kayaknya untuk merawat anak sendiri kayaknya udah jago banget nih. Kakak sendiri keluarga ikut ada pelatihan psikolog atau tanya-tanya ke temen atau gimana sih Kak? Ada, kita sempat pas, sebenarnya bukan buat parenting ya. Oh lucunya. Masya Allah. Iya, sayang. Bukan buat parenting, kita lebih pas prenatal justru. Jadi waktu Maher itu kita ikut kelas namanya Amani untuk kelahiran secara gentle. Perencanaan kelahiran. Jadi ternyata zaman sekarang itu nggak cuman pernikahan dong yang ada persiapannya gitu. Jadi sebenarnya kelahiran itu juga ada ilmunya, yang mana sebenarnya trimester pertama, kedua, ketiga, keempat sampai mengurus baby itu trimester keempat namanya, itu semua sebenarnya ada polanya, ada ilmunya. Bahkan kayak kalau waktu itu kita pendekatannya lebih ke Al-Quran juga, jadi ada tuntunan di Al-Quran, perintahnya, dan ada sunnahnya juga gitu, maksudnya ada Banyak hadisnya yang juga gitu. gitu. Jadinya akhirnya secara keilmuan kita belajar polanya, walaupun di setiap manusia itu berbeda ujiannya ya gitu. Tapi maksudnya kesabaran tuh tergantung ujiannya dan gimana lah, maksudnya beda-beda. Tapi yang pasti semua tuh polanya tuh sama gitu, untuk pengasuhan dan lain-lain gitu, menyikapi sesuatu gitu. Sehingga akhirnya dari situ sih kita mulai ada ilmu, jadi itulah jadi kekuatan kita berdua. Walaupun di samping itu kita juga banyak ngobrol sama orang, terutama sama pasangan-pasangan yang menurut kita bisa kita jadiin panutan. Tapi lagi-lagi lesson learn yang aku dapat dari anak kedua ini adalah satu rahim Aja nggak sama, apalagi beda rahim, beda Iya. bapak, beda ibu. iya sayang, oh kita bareng-bareng apa kita udah yang udah tarik loh. Iya, iya. Tangannya bapak yang kamu. Gitu, jadi kayak intinya adalah jangan juga ngebandingin anak kita sama anak orang. Anak kita sama yang pertama yang kedua aja beda banget. Dan jadi kita sekarang mau bandingin anak kita sama anak orang, itu super gak bijak. Jadinya ya kita nanya boleh, tapi jadi sedih atau jadi terlalu mengacu sama anak orang dan pengen anak kita seperti anak orang, itu udah keliru. Kita harus benar-benar terima anak kita Syukuri. baik dan buruknya, dan kita harus bisa mengoptimalkan potensinya yang anak kita punya. Dan gimana taunya anak, setiap anak pasti punya potensinya gitu, kita harus fokus gali gitu. Tapi kalau misalnya kelas balik, mau tahu dong awal mungkin pertemuannya gimana sih kalau bisa diceritain? Siapa? Berdua Aku- dong, iya pasangan. Jadi waktu itu dia minta nomor telepon aku dulu kan. Nggak, ini like shooting lah standar. Oh, iya. Terus? Kalau gue karena emang nggak bergaul gitu, jadi Aku minta nomor telepon kamu dulu, tapi kan aku karena kasihan kamu lagi marah-marah, kamu lagi Iya, bete, jadi ya udah. udah. Jadi Gimana jadi jangan pokoknya berantem. standar lah cinlok cinta lokasi. Oke. Dalam artian ya gue berani pastikan pada zaman dulu mungkin dan beberapa judul zaman sekarang ya, cinlok itu emang harus ada demi profesional kerja, demi hasil yang bagus. Catat itu. Dia juga Tapi tahu. ada kontraknya, cuma beberapa Tapi hari. ada kontraknya, betul. Nah, zaman dulu tuh gue bisa membatasi apa namanya. Kalau perasaan ini masih ada sebulan, itu bukan cinlok. Setelah jadi kalau udah sebulan lewat bukan cinlok. Gitu. Berarti it's real. Ya, itu santet. Thailand. Jadi ya udah. Alhamdulillahnya biasalah. dulu FTV aku sama Mas Rifan itu di luar kota. Jadi lumayan lama, makan waktu perjalanannya lama, terus udah kayak gitu suasananya juga nggak pulang kan ibaratnya, jadi kok lebih kompak lagi gitu. Terus tempat-tempatnya juga indah, jadi kayak ibaratnya nggak ada PDKT juga jadi kayak ke bawah suasana gitu lah ya, gitu-gitu sih. Jadi emang menurut aku sih emang udah rencana dan senario Allah aja sih waktu itu. Jadi akhirnya begitu pulang nyampe Jakarta, kebetulan dia selesai duluan scene-nya, aku lanjut kota berikutnya. Pas lagi di bandara dijemput, ya udah berarti lanjut gitu. Maksudnya sebenarnya dulu lanjutnya juga lanjut berteman sih, tapi ternyata bahwa emang kita pada waktu itu nggak bisa memungkiri ya, pada waktu itu tuh emang kita lagi nyari teman aja menurut kita di usia segitu tuh susah. Temen yang benar-benar klop ya, karena kan
Jakarta tuh kota sibuk gitu ya nggak sih? Jadi kayak nyari temen buat seneng aja tuh Enggak lah, gue susah. jujur-jujuran gue emang nyari jodoh. Nyari teman gue bukan orang yang bergaul, kan gue udah bilang dari Ya awal. makanya aku juga jadi Perhatian kayak banget kalau emang gak ada tujuan. Nyari jodoh berarti sama-sama waktu itu nyari jodoh. iya, sama-sama deadline tuh sih. Sama-sama deadline. Sama-sama deadline, terus sama doa. Akhirnya memutuskan apa yang bikin Yang klik, memantapkan oh, apa, ini Bang? Emang jodoh gue gitu. Bukan ini jodoh gue. Dia pas buat jadi istri dan ibu gitu. Bukan juga. Oh, jadi Partner partner. dia. Partner. Bukan juga. Oke, apa? Jadi intinya Teman-teman sama semua. Iya, susu boleh aku ambilin. bahasa gue kliknya lah. Oh, klik. Kliknya Kalau aku itu, Allahu Akbar kabir alhamdulillah. Iya. Maaf ya, tayangannya gak brutal. Don't try this at home. Udah. Ya Allah. Kan bisa lewat sini. Ini masalahnya ada bayinya di sini, makanya jadi Ya, harus sini agak sama ibu. Susunya sini. putar balik Iya, gitu. iya. Jadi kliknya waktu itu habis sholat jemaah gue sama Putri dibuka ini Al-Quran, dia baca. Ya di situ gue udah senang sih, maksudnya dalam artian gue punya beberapa teman yang memang melakukan itu gitu. Selesai sholat atau enggak dalam waktu tertentu disempatkan untuk tadarus. Tapi yang gue salut yang dia baca waktu itu ininya, tafsirnya, artinya. Itu yang bikin beda. Teman-teman gue yang tadarusan banyak, tapi yang baca arti dikit gitu. Oke, ini orang gitu. Satu lagi di awal kenal tuh ya gue nyebelin sih buat dia, karena emang gue nyebelin gitu. Gue dari awal tuh udah jutek yang, lu ngapain sih terlambat jam segini juga baru datang. Terus bawaan banyak, over baggage gitu. Tapi di tengah jalan baru tahu kalau dia lagi belajar pakai jilbab. Itu juga sebenarnya salah satu kriteria gue pengen punya jodoh, terus pengen punya istri nantinya pakai jilbab. Terus sih agama balik. Saya tontonan aja. Rupanya ya kalau pemain nggak ada lah yang beruk gitu. Ada mungkin yang komedian, cuman ya pasti orang-orangnya banyak yang baik. Jadi lihat rupanya, lihat agamanya, lihat keluarganya, lihat hartanya, kan diajarinnya kayak gitu. Terus penerapannya nih Bang dalam mengurus anak tuh Bang Ridwan dan Kak Putri tuh Kenapa? penerapan untuk mengurus anaknya tuh lebih diajarkan agamis atau penerapan kayak gimana? Wah, kalau begitu gue nggak bisa terlalu saklek. Ada keinginannya, cuman masalahnya di sini kan yang terlibat cukup banyak ya. Di luar gue dan Putri, gue ada nenek kakeknya gitu, terus ada mbak gitu. Gue coba sebisa mungkin adab dan agama yang utama. Tapi ya wis lah, yang penting anak sehat dulu. Sekarang pikiran gue begitu, karena sehat tuh dalam artian apa ya, banyak orang tua yang mulai membatasi, berbatasi gadget. Gue pun nggak bisa pungkirin lah, gue sekarang masih main gadget kok gitu. Gue pengen ibarat kata gue pengen ngarang anak gue main gadget paling dikontrol gitu. Kalau udah dipikir nih kira-kira wah nih dihitung udah berlebihan nih mainnya, di stop. Mau nangis mau apa nggak, gue kasih, biarin. Tapi tetap gue kasih. Jadi tanpa gadget juga lo bakal ketinggalan zaman kalau menurut gue. Gadget pandemi lagi kayak gini, gadget dan itu sebenarnya menjadi sebuah ajang belajar juga. perangsang sih. Jadi perangsang, Stimulasi. iya perangsang untuk ilmu-ilmu tertentu yang mungkin gue belum tahu, tapi gue yakin ada manfaatnya. Nggak mungkin sesuatu diciptakan tanpa manfaat. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia Bijak kontrol atau enggak. gitu. Jangan berlebihan. Terus masalah agama ya gue nggak perlu ragu lah, di rumah gue sama bapak gue agamanya oke banget gitu. Tadarus segala macam, walaupun gue bukan Islam banget, tapi minimal dia bisa ngeliat nenek kakeknya. Yang pasti yang kita Gue mesti pilih kan sadar, lingkungan yang kayak gitu. nah yang mesti kita sadar adalah anak kecil tuh meniru. Jadi kalau misalnya emang itu kayak ujiannya, seingin apa sih, sesungguh-sungguh apa orang tua pengen mencetak anak menjadi misalnya takwanya bagus kayak gitu loh, punya adab yang baik, sejauh apa gitu. Karena niat itu adalah dicerminkan dari orang tuanya, karena madrasah pertama memang di rumah kan, gitu. Jadi ya sebenarnya ya udah lebih kayak ke
ke kita sih, maksudnya kita nggak banyak nuntut ke anak tapi justru ke diri sendiri gitu. Mungkin terakhir kunci dari keharmonisan kakak sama abang gimana nih? Kan udah 3 tahun tanpa ada Jalanin gosip aja udah. deh. Bukan tanpa emosi banyak. Tapi kamu emosi gitu-gitu aja sih. Kalau Standar. dari awal Ridwan itu salah satu yang aku juga kenapa akhirnya merasa klik gitu. Aku sebenarnya agak drama, maksudnya perempuan lah ya, hormon gitu, maksudnya apa-apa tuh dipanjang-panjangin, diulang-ulang gitu. Sedangkan Ridwan itu nggak neko-neko, jadi ngambilnya simpelnya banget. Nah itu yang membuat aku jadi akhirnya ngerem juga gitu, dan hidup tuh jadi lebih balance gitu loh. Nah jadi saling melengkapi sih kalau menurut aku. Sedangkan kadang-kadang Ridwan juga apa namanya, ya misalnya Ridwan misalnya masih suka ke kanak-kanakan gitu ya, sebenarnya aku juga, tapi kayak di rumah tangga mau jadi apa ya kalau dua-duanya kanak-kanak. Jadi kayak satu harus ada yang lebih ngalah, lebih dewasa gitu, jadi di dewasa-dewasain atau kadang-kadang akunya lagi kayak anak kecil, Ridwannya ya Jadi ustadznya Mario. keluar gitu. Ustadznya. Motivatornya keluar Kayak dia Jadi. selalu bilang gini, udah Bu, pokoknya kunci hidup tuh harus sabarin, syukurin. Itu tuh udah 2 batu Ridwan banget deh. Hidup tuh disabarin aja Bu. kayak ngomong sabar aja. Ngomong tuh gampang banget sih. Emang, tapi gue somehow ngerasanya pada saat dia ngomong kayak gitu, dengan Betul, ngomong ada yang pas konten. lagi bener ya gitu, itu menurut aku kayak ya udah emang iya sih gitu. Pada dasarnya kita cuma butuh diingetin bahwa apapun ujiannya kita memang cuma harus Minum sabar, ya. karena di situ ada pahalanya gitu. Terus kalau misalnya kita bersyukur ditambah gitu, jadinya ya udah berpegang sama kunci-kunci yang kayak gitu, dan kita emang udah sepakat setuju dengan konsep itu, sehingga ya udah kita bisa menjalaninya tuh hari-hari dengan ya udah, maksudnya terlalu condong dikit coba dibalancein lagi gitu, saling ingetin Dinikmatin aja. Gue dibilang harmonis, ya alhamdulillah harmonis, disyukur ya. Kelihatan harmonis berarti kita sayang. Tapi dibilang tanpa emosi nggak ada. Men, gue temperamen parah. Cuman ya memang gue mawas diri sih, dalam artian ya itu tadi gue bilang ngomong itu gampang banget, tapi ketika lo diingetin balik, alhamdulillahnya aku bukan orang yang insya Allah ya yang tipe berlarut-larut tadi yang Putri bilang. Udah, kalau gue udah puas udah kelar dah gitu. Nah itu yang jelek sebenarnya. Gue kalau perlu udahlah, puasnya apa sih yang lo cari, apa sih sebenarnya, lagi belajar nyari itu gitu. Controlling diri buat seorang Ridwan ya, buat seorang suami, buat seorang bapak. Nah tapi kalau ke bibunya ya sebisa mungkin ya, kalau marah sama dia tuh marah karena memang untuk kebaikan dia, bukan buat kepuasan gua. Ya kan, beda dong. Kalau tadi kan gue bilang ketika gue temperamen karena gue pengen puas aja, tapi kalau ke dia demi kebaikan dia, berarti dia ada yang salah nih. Apa lo mau apa enggak? Kalau nggak mau ya udah, monggo lo nikmatin dulu jalan lo. Enak lah pokoknya sama dia nih. Masya Allah. Terus kalau panggilan sendiri Baba Bibu itu dari mana sih Kak? Terus nanti panggilan untuk Dede dan itu Mas atau gimana? Aduh, ya itulah manusia tuh hanya bisa berencana, nanti keluarga itu kan bertumbuh ya gitu loh. Kenapa Baba Bibu? Karena itu adalah negosiasi aku. Karena Baba tadinya mau dipanggilnya Babe. Nah, Babe kan namanya ya kan. Gue yang jelas gak mau dipanggil bapak. Gue udah manggil bapak gue bapak, terus ketika gue ketika nama bokap gue lagi ngentik, lagi chat sama menteri siapa lu? Bokap gue, bapak. Ini kayak resmi banget ke bapak gitu. Kalau papi udah jalan hubungan gue banget lah gitu. Nah kebetulan kan emang gue main FTV, senang banget lah, sering banget gue main jadi orang Betawi. Entah mengapa nih dibandingkan menjadi kalau Sunda apa ya, abah ya. Abah. Dipanggil abah, gue lebih suka jeplakannya almarhum Benyamin Suhaib. Gitu. Deh babe dah bu, kagak dikasih sama dia, kagak tahu-tahu. Baba deh. Lo mau dipanggil Dedi nggak mungkin. Kan? Nah, bahasa Inggris coret. Jadi ya udah, jadi sebenarnya karena lebih ke karakter aja sih gitu, kayak cocok nggak sih gitu loh, kan kita juga manggil itu kan kayak julukan ya gitu. Kalau nggak pantas juga kayaknya fals gitu dengernya gitu kan. Papa gitu, Daddy. kayak apa, pokoknya enggak deh gitu. Akhirnya ya udah dia mintanya Babe, gue bilang Baba, dan ternyata kan emang Baba itu adalah ayah juga di Arab. Tapi sebenarnya nggak ada maksud, karena ya emang yang paling cocok aja gitu, yang lainnya nggak ngerasa fit. Terus kalau Bibu sebenarnya karena ya ibu sih, tapi kayak pengen apa ya, pengen agak sedikit beda. Karena
karena maksudnya supaya lebih intimate sama anak aja sih sebenarnya gitu kan. Walaupun ternyata sekarang bapak ibu lumayan banyak juga sih kayak Nggak tahu, nggak merhatiin. Ya, ada sinetron itu aku sempat ngeliat. iya, nah iya gitu kan maksudnya. Itu Walaupun itu gua nggak nggak ada nyentuh sinetron itu ya. Iya, jadi sebenarnya kita waktu itu emang bener-bener emang bikin aja sih Iya. gitu, yang paling sesuai dan Kayak, terus kalau Maher awalnya sih kita ya karena gue Jawa, gue maunya emas, cuman ya karena tontonan, balik lagi pengaruh tontonan tuh pasti ada, gadget tuh pasti ada. Dia akhirnya kakak maunya. dan emang dia sama kakak. sepupu-sepupu. Jadi kan kalau di keluarga aku Maher itu cucu ke 8 ya. 18. Pokoknya dia bontot lah ya sebenarnya gitu, dan manggil ke kakak-kakak sepupunya tuh memang kakak gitu. Jadi tiba-tiba somehow dia pas baru belajar bisa ngomong, dia menamakan diri dia tuh kakak. Kakak minum, kayak kakak mau minum, tapi kan dia memang belum bisa merangkai gitu ya. Orang itu dia kakak, tapi ya kita bersyukur juga berarti dia tahu konsep kakak gitu kan. Ya udah akhirnya sebenarnya tetap Mas Maher sih, karena di keluarga besar kan emang itu dia. Aku di keluarga suamiku emang di keluarga Mas Ridwan ya Mas gitu, Mas Maher gitu, kayak itu udah jadi panggilan. Tapi dia sendiri di rumah maunya kakak, ya udah.